Malam pun menjelang, rembulan bersinar dengan sempurna, menyelubungi semuanya dengan temaram keperakan. Tempat pelatihan. Nili berjalan menuju daerah di mana dia pertama kali bertemu Xiaoning. Melihat dari kejauhan, di bawah cahaya rembulan, tampak Xiaoning berdiri di sana dengan tenang. Hari ini dia berdandan agak teliti. Rambut hitam kelam tergerai turun, bertatahkan pita perak. Wajah putih berseri, alis ramping, anggun dan halus, tanpa sedikit pun ada lapisan kepalsuan. Benar-benar layak menjadi cantik setara dengan Ye Ziyun. Kukira kamu tidak akan datang. Mata Xiaoning beralih pada Nili. Bagaimana mungkin, aku seseorang yang selalu menepati janjiku. Nili tersenyum samar, tidak peduli seberapa sibuknya aku, yang terpenting aku harus mengobati penyakit di tubuhmu. Terima kasih. Bisik Xiaoning, menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Nili menunduk memandang Xiaoning. Pakaian Xiaoning tampaknya lebih menarik dibandingkan dengan biasanya. Gaun sutra putih itu menunjukkan sosoknya yang menggoda, dari dadanya gaun panjang itu membentang hingga lutut. Kaki ramping yang terbentuk oleh latihan keras dan penuh elastisitas dapat terlihat. Seharusnya sekarang sedikit lebih baik. Nili memegangi kaki Xiaoning. Pergelangan kakinya yang halus, seindah kristal berkilau, halus dan lembut. Cuma memar yang ada di sana yang sedikit mengganggu pemandangan. Ya, sudah mendingan, Xiaoning mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk Nili. Setelah dipijat oleh Nili, beberapa malam ini dia bisa tidur sangat nyenyak, tidak seperti sebelumnya di mana ia tersiksa. Meskipun dia pernah dipijat oleh Nili, tapi ketika kakinya dipegang oleh Nili, wajahnya masih menunjukkan sedikit rasa malu. Aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia membantuku? Nili bertanya sambil tangannya terus mengurut kaki Xiaoning. Apapun, selama itu bisa kulakukan. Mata Xiaoning dipenuhi dengan ketulusan. Aku punya dana 10.000 koin roh iblis di sini, aku ingin kamu mengutus seseorang ke toko ramuan dan membantu aku membeli rumput kabut ungu. Kata Nili. Rumput kabut ungu. Xiaoning bingung dengan permintaan itu dan bertanya, untuk apa kamu butuh rumput kabut ungu? Rumput kabut ungu adalah jenis rerumputan yang sangat murah, biasanya hanya digunakan untuk diambil asapnya. Setelah mengeringkan rumput kabut ungu kemudian membakarnya seperti kayu bakar, asap yang dihasilkannya memiliki efek penolak serangga. Keberadaan rumput kabut ungu sangat berlimpah dan harganya sangat murah. 1 koin roh iblis bisa dapat banyak. Jika setiap rumah tangga di kota Glory pernah membakarnya, dalam setahun bisa dibayangkan berapa banyak stok yang ada hingga harganya bisa begitu murah. Selain memanfaatkan asapnya, rumput kabut ungu tidak memiliki kegunaan lain. Jadi, untuk apa Nili membutuhkan rumput kabut ungu dalam jumlah besar? Aku sebenarnya punya rencana untuk itu. Kata Nili, alasan mengapa dia meminta Xiaoning untuk membantunya adalah karena jika Xiaoning yang mengumpulkannya, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Kalau Nili yang turun langsung akan terlalu kentara, padahal ia masih ingin menyembunyikan jati dirinya. Berapa banyak rumput kabut ungu yang kamu butuhkan? Semakin banyak semakin baik, aku ingin seluruh rumput kabut ungu yang beredar di pasar saat ini. Kata Nili. Xiaoning tidak mengerti, untuk apa rumput ungu kabut ini digunakan. Serahkan hal ini padaku. Aku pasti akan membantumu dan akan kutalangi sendiri dulu pembayarannya, 10.000 koin roh iblis bukan masalah bagiku. Meskipun kondisi klan Xiaoning sedikit menurun, tapi klan naga bersayap masih salah satu klan aristokrat. Xiaoning, sebagai salah satu anggotanya yang memiliki bakat luar biasa, tidak bakal kekurangan uang. Dia terbiasa hemat dalam masalah uang, jadi setelah lama menabung, dia berhasil mengumpulkan ratusan ribu koin roh iblis. Nili berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya lalu berkata, oke, kamu akan membantuku membelinya terlebih dahulu, semakin banyak semakin baik. Berapapun yang kamu bayar untuk membeli rumput itu, akan kukembalikan padamu 2 kali lipat. Tidak perlu, jumlah uang ini tidak banyak, Xiaoning dengan cepat menambahkan. Dia senang bisa membantu Nili, lagi pula kebaikan Nili padanya terlalu besar. Xiaoning masih belum tahu bagaimana cara membalasnya, koin roh iblis sebanyak ini masih belum sepadan untuk menyeimbangkan rasa terima kasihnya. Setelah memijat kakinya selesai, wajah Xiaoning memerah. Meskipun itu pernah dilakukan sebelumnya, memijat bagian yang sensitif itu Xiaoning masih merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam membuka kancing gaunnya satu persatu. Hari ini, Xiaoning memakai kemben renda warna pink di dadanya, membuatnya menjadi lebih menarik dan menggoda daripada sebelumnya. Area yang sedikit menonjol dan kulit putih yang halus itu samar-samar terlihat. Daya pikat daerah pink ini, lebih seksi dari sebelumnya, menampilkan lembah yang samar. Nili dengan cepat mengalihkan pandangannya, fokus membantu Xiaoning memijat memarnya. Apakah kamu sudah minum obat ketika pulang dulu? Tanya Nili, kedua tangannya dengan lembut meremas memar, serta daerah sekitarnya. Memar itu perlahan menyebar dan mulai menyebar, sementara dari waktu ke waktu Nili merasakan kelembutan yang menggoda. Ya, wajah Xiaoning memerah, menawan dan menarik. Teringat tentang Nili yang telah membantunya memodifikasi teknik kultivasinya dulu, Xiaoning memasang wajah serius dan bertanya, Nili, sejak teknik kultivasiku telah dimodifikasi olehmu, kekuatan jiwaku menjadi jauh lebih kuat. Aku merasa bahwa kamu benar-benar jenius, meskipun semua orang belum memperhatikan bakatmu, tetapi ketika hari di mana kamu mengungkapkan bakatmu kepada publik, kamu pasti akan bersinar. Xiaoning menatap wajah tampan Nili yang agak memabukkannya. Jauh di dalam hatinya terlintas rasa kesepian dan kesedihan, karena ketika hari di mana Nili akan bersinar tiba, dia tidak lagi bisa berdiri di sisinya. Di bawah tekanan seperti itu, Xiaoning telah berlatih sangat keras selama beberapa hari terakhir. Mendengar kata-kata Xiaoning, Nili sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Xiaoning mendukungnya. Setelah kelahirannya, hati Nili sudah sangat kuat. Dia tidak ragu bahwa suatu hari dia akan berdiri di puncak. Bertujuan untuk menjadi eksistensi yang kuat jauh melampaui imajinasi Xiaoning dan yang lain. Namun demikian, Nili berterima kasih atas perhatian Xiaoning. Keluarga Suci. Aula Tetua Urusan Utama. Tetua Urusan Utama dari klan Suci, Shen Ming, adalah seorang spiritualis iblis peringkat perak.
Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, dia masih memiliki pengaruh dalam keluarga suci karena dia mampu menangani urusan klan suci. Setelah mendengar laporan itu, kemarahan Shen Ming terlihat jelas di wajahnya. Seorang siswa dari kelas petarung pemula berani menantang klan suciku. Shen Ming memperlihatkan ekspresi brutal di wajahnya. Paparan Nili tentang pola tulisan, Scarlet Sunburst, telah menyebabkan kesan buruk terhadap mereka dari berbagai klan lainnya. Untuk menghilangkan kesan buruk itu, Shen Ming menggunakan banyak cara dengan mengutus beberapa orang ke berbagai klan untuk menjelaskan. Hal ini memang berpengaruh pada kredibilitas klan suci, tetapi klan suci tidak bisa mengejar Nili karena mereka mendengar bahwa ada sosok kuat tertentu yang juga tertarik padanya. Hanya selang beberapa hari kemudian, berita lain datang lagi, Nili menghajar Shen Yue, keturunan langsung klan suci. Bukankah Tuan Muda Shen Yue tidak lama lagi akan mencapai peringkat perunggu bintang 1? Bagaimana mungkin dia tersungkur lawan Nili? Bingung, Shen Ming memandang bawahannya yang duduk di bawahnya. Bawahan itu merasakan hawa dingin dalam ekspresi Shen Ming, yang membuat punggungnya menggigil, lalu berkata, saya tidak begitu yakin. Tuan Muda Shen Yue mengatakan bahwa kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya jelas di atas Nili, tetapi dia tidak yakin apa sihir iblis yang digunakan Nili dan untuk mengalahkan Tuan Muda Shen Yue. Mendengar jawaban bawahannya, Shen Ming mengerutkan kening. Sihir iblis apaan? Shen Yue jelas tidak sebagus yang lain dalam mencari beberapa alasan setelah kalah, tetapi seberapa kuat seorang siswa dari kelas petarung pemula? Atau mungkin mereka sama-sama peringkat perunggu bintang 1? Tetua urusan utama, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada Patriark? Tidak, masalah ini tidak bisa diberitahukan kepada Patriark. Patriark sedang mencoba untuk menerobos menjadi spiritualis iblis peringkat legenda. Selama itu bukan masalah hidup dan mati klan, maka Patriark tidak perlu untuk tahu. Dalam pandangan Shen Ming, Nili tidak akan bisa menimbulkan ancaman bagi klan suci. Apakah kamu sudah cari tahu Nili berasal dari klan apa? Iya, tetua, kami telah memeriksa, dia generasi muda dari klan Tanda Surgawi. Klan Tanda Surgawi? Bagaimana mungkin klan bangsawan kasta bawah berani menantang kita, klan besar? Bocah bodoh ini mungkin tidak sengaja menemukan asal-usul dari pola tulisan, Scarlet Sunburst, dan tidak sabar menunggu untuk pamer dengan penemuannya. Pikir Shen Ming, tidak mungkin bagi klan suci untuk menempatkan klan bangsawan kecil dalam pandangan mereka. Jika dia mengirim seseorang untuk mengurus klan Tanda Surgawi, klan lain pasti akan mengetahuinya dan pada saat itu klan suci pasti dipandang remeh. Biarkan Tuan Muda Shen Fei yang menangani Nili ini, jika antar remaja yang mengalami beberapa konflik dan bertarung di sekolah maka itu masih masuk akal untuk dimaklumi. Setelah mendengar arahannya, bawahan Shen Ming segera memahami makna di baliknya. Shen Fei sudah menjadi spiritualis iblis perak bintang 1, kekuatannya lebih dari cukup untuk menangani Nili. Artinya Shen Ming akan membiarkan Tuan Muda Shen Fei mengalahkan Nili di sekolah. Berpikir lagi, Shen Ming berkata, badai isu yang disebabkan oleh masalah ini belum reda, katakan padanya untuk menunda dulu. Biarkan badai sedikit mereda, lalu bebaskan Tuan Muda Shen Fei untuk bertindak. Sebagai tetua utama klan suci, dia harus menanganinya dengan sempurna, tidak bisa membiarkan siapapun bergosip. Siap, laksanakan. Kediaman penguasa kota. Kamar Ye Ziyun didekorasi dengan sangat baik dan indah. Di depan meja, kepala Ye Ziyun tertunduk seperti meneliti sesuatu. Dia sesekali berhenti, mengerutkan alisnya untuk berpikir. Dia telah berusaha menemukan pola, angin es salju mendadak, yang digambar oleh Nili dalam buku-buku kuno tetapi gagal menemukannya. Di mana Nili menemukan pola prasasti ini? Tak lama kemudian, seorang wanita cantik mengenakan kerudung biru masuk. Nona, untuk apa Anda memanggilku? Wanita cantik parubaya itu mengungkapkan senyum rendah hati. Bibi Sue, kamu adalah master prasasti, apakah kamu tahu asal-usul pola prasasti ini? Ye Ziyun mengangkat kepalanya menatap wanita parubaya yang cantik itu. Tatapan Sue Yin jatuh ke atas kertas di depan Ye Ziyun. Matanya dipenuhi dengan keheranan ketika dia bertanya, Nona, di mana kamu mendapatkan pola prasasti ini? Kenapa aku belum pernah melihat ini sebelumnya? Bahkan Bibi Sue belum pernah melihat pola prasasti ini sebelumnya. Ye Ziyun terkejut, Sue Yin adalah master prasasti. Bahkan dia belum pernah melihatnya, bisakah ini ditarik secara acak oleh Nili? Sepertinya ini pola prasasti, angin es salju mendadak, tetapi pada saat yang sama tidak. Kayaknya itu jauh lebih kuat dari angin es salju mendadak. Sue Yin memberi isyarat tangan pada pola prasasti, lalu mengatakan, goresan garis-garisnya begitu proporsional, saya tidak yakin dari master mana karya ini berasal. Sue Yin ini mengakui kekalahan. Mungkinkah Nona bertemu dengan seorang guru prasasti? Nili adalah master prasasti. Bagaimana itu bisa terjadi? Nili tidak bisa menjadi master prasasti pada usianya. Memikirkan bagaimana Nili mengambil pena dengan mudah dan dengan beberapa garis, dia menggambar pola prasasti ini, hati Ye Ziyun menjadi semakin bingung. Bab 19, anak-anak dari klan yang berpengaruh. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, hutan dipenuhi dengan bayangan berbintik-bintik. Suasananya begitu romantis. Setelah membantu Xiaoning memijat memarnya, Nili menyaksikan Xiaoning perlahan mengenakan pakaiannya. Keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Xiaoning mengangkat kepalanya menatap Nili. Ekspresi serius dan tenang di wajahnya, merasakan kehangatan dari area memarnya, Xiaoning dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Nili, dia tidak akan tahu berapa lama dia akan berjuang dalam rasa sakit. Nili yang menyelamatkannya dari lumpur tanpa akhir. Nili jadi merasa agak canggung ditatap sedemikian oleh Xiaoning. Lagi pula, beberapa tempat yang seharusnya tidak tersentuh sudah disentuhnya, dan mereka merasa nyaman. Nili, kamu telah menyinggung klan suci, kamu harus berhati-hati. Xiaoning tahu bahwa klan suci itu tercela dan tak tahu malu. Tahun itu ketika klan naga bersayapnya menurun dikarenakan mereka jatuh ke dalam perangkap klan suci yang menyebabkan lebih dari 80% properti milik klan naga bersayapnya beralih ke bawah kendali klan suci, membuat mereka tidak punya pilihan selain berserah diri dan patuh pada klan suci. Sampai sekarang keluarga naga bersayap masih belum pulih dari peristiwa itu, menjadi yang terakhir dari semua klan bangsawan dan segera akan jatuh ke tangan klan bangsawan lainnya.
Aku sangat sadar, klan suci adalah klan yang mencari ketenaran, sehingga mereka tidak bisa mengejarku. Aku rasa mereka perlu menunggu selama beberapa bulan sampai semuanya tenang sebelum mereka bisa mengejarku. Kata Nili, tertawa samar. Setelah beberapa bulan itu, ia sudah akan memiliki tindakan balasan.